Pak Kemal, ada juga pihak yang mengatakan kalau kita menerima Israel di tanah air itu sama saja melegitimasi penjajahan. Saya pikir terlalu dipolitisasi ya, menurut saya ya. Terlalu dipolitisasi. Karena yang datang ini sebenarnya bukan utusan politik Israel. Yang datang ke sini adalah utusan olahraga. Tapi sebagai negara Israel itu dia yang dimaksud. Ya sekarang sebagai negara. Di Israel aja, di jalur Gaza itu sekarang perdamaian diplomasinya lewat sepak bola. Pelatih, tadi saya katakan, pelatih Palestina itu orang Israel. Pelatih, masa Palestina sama Israel ini kita yang ribut gitu kan. Mereka aja masih bersatu lewat sepak bola. 3 pemain Israel, 3 ini yang disebut junior. 3-3-nya itu orang Islam yang taat. Bahkan menjadi andalan utama di Piala Dunia ini nih. Yang akan kita mainkan, coba lihat aja rekaman-rekaman. Yang kedua, untuk bicara konteks sepak bola, saya pikir yang paling penting saat ini kalau mau dikait-kaitkan kita nih kadang-kadang munafik gitu kan. Munafik kenapa? Kita bilang kita tidak punya hubungan diplomasi. Loh, ya 5 tahun ini dari 2016 sampai 2021 impor kita dari Israel itu 4,9 triliun. Impor kita juga ekspor barang ke Israel. Itu yang pertama. Yang kedua mau bicara soal apa lagi? Soal hubungan misalnya orang per orang datang. Kita sering ziarah loh ke Yerusalem, Masjidil Aqsa gitu. Orang-orang kita ke sana gitu. Mbak Monik juga sering. Iya, mungkin gitu kan. Saya aja belum pernah nih gitu. Barangkali nanti sama Ustadz jadi kita diajak untuk ziarah ke sana kan. Yang kedua, orang Israel juga datang ke sini juga dalam urusan bisnis dan sebagainya gitu. Jadi apa yang kemudian ini? Kalau soal bendera mungkin bisa didiskusikan misalnya kan. Soal lagu kebangsaan mungkin bisa didiskusikan. Tapi jangan pernah mematikan harapan generasi muda untuk ikut membantu pelaksanaan perdamaian dunia lewat sepak bola. Oke, baik, saya mau ke Prof. Hamka kalau begitu. Prof. Hamka, dengan berbagai penolakan yang ada termasuk dari PD Perjuangan ini justru mematikan semangat para anak muda termasuk timnas kita. Tidak ada hubungannya antara olahraga dan juga politik. Prof. Hamka. Saya sangat heran bagaimana cara berpikir orang untuk mengatakan sepak bola jangan dikaitkan dengan politik. Ya, kalau saya menurut pengamatan saya, pelaksana sepak bola dunia, FIFA, itu pemain politik. Pemain politik. Buktinya apa? Kenapa Rusia dilarang ikut Piala Dunia dulu? Hanya karena menginvasi Ukraina. Dan mengapa Israel dibiarkan ikut piala ini, padahal sudah bukan lagi menginvasi, tetapi menduduki wilayah Palestina sudah 70 tahun. Jadi ini FIFA ini adalah alat hegemoni politik Amerika, Eropa untuk mempertahankan hegemoninya di dunia. Kalau memang bukan alat politik, kenapa Rusia dilarang? Ini pertanyaannya. Di Israel itu saya bilang ada juga Muslim gitu. Ya saya Saudara tahu. kita juga. Itu yang pertama Pak. Yang kedua saya ingin mengklirkan bahwa bukan FIFA yang menghentikan atau mencoret Rusia dari keikutsertaan Piala Dunia, tapi UEFA. Gitu kan. UEFA atas permintaan seluruh negara-negara Eropa. Nah sekarang kalau mungkin ada permintaan misalnya dari OKI, kemudian dari masyarakat, dari negara-negara lain untuk tidak menerima Israel sebagai peserta Piala Dunia, mungkin akan dipikirkan sama FIFA gitu kan. Iya, mungkin. tapi itu kan. Nah sekarang yang kedua, yang ini. Sebentar. Kalau memang FIFA berdaulat penuh, kenapa menerima itu? Menerima apa Pak? Kenapa menerima usulan UEFA? Kalau memang FIFA berdaulat penuh, kenapa tidak menolak usulan UEFA? Iya, karena kan ini kan mereka punya sistem, ada UEFA, IOC juga menghukum itu iya, semua. kenapa gitu FIFA kan? tidak menolak semua itu? Kalau Jadi memang sekarang FIFA berdaulat. konteksnya adalah ini amat keluar dari jalur sepak bola, ini urusan politik harusnya bicaranya ke PBB gitu kan. Jangan ke FIFA. Ini bicara ke PBB jadi nggak nyambung kalau kemudian FIFA dikaitkan dengan politik Indonesia. Kenapa FIFA tidak menggunakan kedaulatannya untuk tetap menerima Rusia? Coba. Ya, ini asosiasi bola Pak, bukan asosiasi politik. Kalau gitu. begitu saya ingin minta Bang Arya Sinulinga silahkan. Silakan Bang Bang Arya. Arya Sinulinga. Ya, makasih. Pak Jokowi tegas tadi mengatakan dipisahkan antara politik dan olahraga. Dikatakan salah. Nggak apa-apa. Tapi Palestina pun mengatakan pisahkan antara antara politik dan bola. Jadi yang salah siapa? Artinya
Palestina pun menganut sistem itu. Palestina loh yang kita bela ini juga menganut sistem itu. Jadi kan jadi bingung nih kita nih. Kita membela orang, sementara orang yang sama ini yang kita bela ini menganut yang kita tolak itu. Saya jadi bingung. Ini yang kita bela siapa? Apakah awang-awang? Tapi nggak apa-apa. Makanya dibilang sejak awal, pisahkan antara politik dan olahraga. Nah, tadi dikatakan kesalahan itu ketika ikut bidding. Pada saat bidding dulu, belum diketahui siapa yang masuk. Makanya kita perlu juga mengetahui timeline, proses, dan sebagainya. Tapi kan kemungkinan Israel itu pasti ada, Bang. Ada. Justru itu dia. Karena kita paham pisah antara olahraga dan politik, makanya kita bidding. Oke. Kalau akan seperti ini terus, maka sampai kapanpun selama ada persoalan seperti ini, maka kita akan nggak pernah bidding lagi Olimpiade. Maka mimpi kita akan nggak ada lagi mengenai Olimpiade. Tidak akan ada lagi Piala Dunia, tidak ada lagi namanya Piala Voli, nggak ada. Semua urusan olahraga dunia tidak akan ada lagi di Indonesia. Imbasnya kemana-mana Bang. Imbasnya kemana-mana. Sementara Palestina menganut seperti itu. Dia akan main bola terus, dia akan main voli terus, dia akan main yang lain terus. Sementara Indonesia akan terkucilkan. Bangsa kita akan menjadi terkucil dari situasi olahraga dunia. Sementara negara yang kita sepakati kita akan bela, mereka menganut sistem. Ya, oke. Politik dipisahkan dengan olahraga. Sehingga mereka tetap bermain bola. Kita yang mencoba menggabungkan akhirnya tidak main bola. Ya. Jadi saya bingung kita berjuang untuk apa.